Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Farajil Ilham, kelas 94 dengan nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang peristiwa yang terjadi di Pulau Bali, yakni Perang Puputan Margarana. Pulau Bali dikenal secara luas sebagai Pulau Dewata dan memiliki keindahan panorama alam yang luar biasa. Seperti halnya di daerah Indonesia lainnya, Pulau Bali juga pernah menjadi medan pertempuran antara pejuang Indonesia dengan Belanda. Pertempuran yang cukup terkenal di Pulau Bali adalah Perang Puputan Margarana. Puputan berarti perang penghabisan atau berperang sampai titik darah terakhir. Di Bali sendiri tercatat ada 5 kali perang puputan, antara lain Puputan Jagaraga, Puputan Kusamba, Puputan Bandung, Puputan Margarana, dan Puputan Klungkung. Yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini ialah Puputan Margarana. Seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Perang Puputan Margarana merupakan pertempuran yang paling krusial bagi rakyat Bali, karena pertempuran ini sangat menentukan nasib rakyat Bali, apakah ikut ke dalam RI ataukah masuk ke dalam RIS. Latar belakang pertempuran Puputan Margarana bermulai dari hasil perundingan Lingkarjati antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 11 November 1946. Dalam perjanjian Lingkarjati, salah satunya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensinya wilayah negara Republik Indonesia hanya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu artinya perjanjian Lingkarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan sendiri terhadap Belanda. Selain akibat dari perjanjian Lingkarjati, Perang Puputan Margarana juga dipicu karena Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil dalam Badan TKR menolak kebijakan Belanda yang ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Kemudian pasukan Belanda di Bali dengan tujuan ingin menyatukan Bali bersama wilayah negara Indonesia Timur lainnya turut menjadi alasan munculnya perlawanan. Diketahui selepas proklamasi kemerdekaan, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil, di mana I Gusti Ngurah Rai sebagai komandannya. Di bawah I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13 kompi yang tersebar di seluruh kota Bali dan dikenal sebagai pasukan Ciung Wanara. Setelah perjanjian Lingkarjati, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda yang sudah mulai kembali ke Bali. Dalam mewujudkan tekad perlawanan masyarakat Bali, pada 18 November 1946, markas pertahanan militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengarahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirim pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, polisi perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 di pagi hari pukul 5.30 WITA. Mereka menembaki area pasukan warga-warga Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan TKR Bali tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi serangan balas kepada pasukan Belanda, sehingga harus terus bertahan. Selama jalannya pertempuran, sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekati dan berhasil menyusup pertahanan dari arah Barut Laut. Dan beberapa kemudian terdengar suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun upaya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara dengan heroik berhasil melakukan aksi serangan balik dengan kehebatan I Gusti Ngurah Rai yang memimpin pasukannya dalam bergerilya. Belanda yang menyadari itu juga sempat menghentikan aksinya serangannya selama 1 jam hanya untuk menyusun kembali rencananya. Dan beberapa saat kemudian Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai, kira-kira pada pukul 11.30 WITA. Namun serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara.
Akhirnya mereka merasa dirugikan. Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertarungan yang sia-sia. Kesempatan ini digunakan oleh Ai Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirim pesawat terbang untuk memburu Ai Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Tidak hanya itu, pasukan Belanda juga ikut mengepung dan mengejar pasukan Ciung Wanara. Korban terus berjatuhan di kubu pasukan Ciung Wanara. Sebagian pasukan ditembaki dari belakang saat mencoba meloloskan diri. Melihat kondisi pasukannya sudah terlalu habis, untuk terakhir kalinya, Ai Gusti Ngurah Rai menyuruhkan puputan yang berarti habis-habisan. Ai Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya yang tersisa bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Dikutip dari wikipedia.com, korban dari pasukan Ciung Wanara berjumlah 96 orang, termasuk Ai Gusti Ngurah Rai. Sedangkan di pihak Belanda memakan korban sebanyak 400 tentara. Pertempuran ini memang benar dimenangkan oleh Belanda, tapi menurut saya pertempuran ini sangat epik, yang dimana korban dari pihak Belanda lebih besar daripada pihak Republik Indonesia. Dilihat dari fakta itu saja, bisa dikatakan bahwa pasukan Ciung Wanara pimpinan Gusti Ngurah Rai yang berjumlah puluhan secara kualitas mampu menandingi ratusan tentara Belanda bersenjata lengkap. Sungguh amat dibanggakan dan menjadi teladan bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Dan dari cerita perang Puputan Magarana, banyak sekali pelajaran yang dapat dipelajari dan pentingnya bagi kita untuk mengingat jasa para pahlawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang enak didengar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.